Baik. Assalamualaikum Pak Sahar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rustam. Bagaimana kabarnya siang hari ini Pak Sahar? Alhamdulillah baik ini Pak, meskipun suasananya agak gerah ya di sini, agak panas di tempat saya ini Pak Rustam. Sama dong Pak. Se Saya kira kita masih di Indonesia juga nih Pak. Sama-sama panas ya. Tapi alhamdulillah kita berharap bahwa eh, meskipun cuacanya panas dan kita merasa gerah, tapi kita bisa bersemangat mengikuti kegiatan ini Pak Sahar pada siang hari ini ya. Baik Pak Sahar, sesuai dengan kesepakatan kita bahwa hari ini uh, kita akan melakukan uh, kegiatan uh, pra observasi, ya percakapan pra observasi coaching. Pak Sahar nantinya akan melakukan coaching dengan Pak Uma. Pak Sahar bertindak sebagai coach dan tentu Pak Sahar menginginkan pengembangan terhadap pelaksanaan coaching nantinya. Nah, sebelum masuk pada observasi, ada beberapa hal atau poin pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Pak Sahar terkait dengan kompetensi inti coaching yang akan Pak Sahar kembangkan. Jadi menurut Pak Sahar kompetensi yang Bapak inginkan dari saya untuk bisa dibantu dikembangkan dalam proses coaching itu kompetensi apa Pak? Mungkin bisa diuraikan. Baik, terima kasih Pak. Ini terkait dengan kompetensi coaching yang kita tahu kan ada tiga bagian ya, ada present, kemudian ada mengajukan pertanyaan berbobot, dan satu lagi mendengarkan dengan rasa. Nah, melalui percakapan kita ini, Pak, yang ingin saya dibantu dalam pengembangan hal ini, saya lebih fokusnya ke mengajukan pertanyaan berbobot karena menurut saya Pak ini saya masih agak kurang di kompetensi itu sehingga saya ingin dibantu bagaimana kemudian ketika saya melaksanakan coaching saya berperan sebagai coach kemudian Pak Oma berperan sebagai coach, saya ingin lebih fokus ke bagian kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak, karena saya masih merasa sangat kurang di bagian itu. Terima kasih, Pak. Oh ya, jadi Pak Sahar tadi sampaikan bahwa ingin dibantu dalam pengembangan kompetensi coaching khususnya pada mengajukan pertanyaan berbobot ya. Iya, benar, Pak. Nah, menurut Pak Sahar untuk kompetensi coaching dalam hal pertanyaan berbobot ini berdasarkan penilaian Pak Sahar sendiri terhadap kemampuan Pak Sahar dalam kompetensi coaching. Jadi bagian pertanyaan berbobot ini kira-kira kalau kita range dari 1 sampai 10 itu kemampuan Pak Sahar itu kira-kira berada di mana? Baik, Pak. Sementara ini kalau menurut saya, menurut ukuran diri saya sendiri itu di kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot itu kalau range-nya misalnya 1 sampai 10 itu saya mungkin masih ada di angka 5 Pak, sekarang. Jadi memang masih perlu banyak pengembangan di bagian itu. Oh iya. Jadi berdasarkan penilaian pribadi Pak Sahar terhadap kemampuan Pak Sahar dalam hal kompetensi coaching mengajukan pertanyaan berbobot tadi bahwa masih berada di angka 5 ya.
dari range 1 sampai 10 Iya Pak. berarti masih sudah pada posisi tengah. Ya. Jadi sudah ada Iya. di posisi yang tengah. Nah, dengan posisi ini kira-kira menurut Pak Sahar, eh, setelah nanti kegiatan praktik coaching ini, Pak Sahar menargetkannya di posisi berapa kira-kira ya pada akhir nanti kegiatan coaching ini? Oke, yang saya harapkan dari kegiatan ini Pak, setelah selesai melaksanakan coaching sebentar dengan Pak Oma, saya inginnya saya bisa ada di angka 7 atau angka 8. Paling tidak ada kenaikan dari angka 5 itu 2 sampai 3 digit, Pak, di atasnya. Sehingga ini memang coaching ini tidak bisa kita hanya baca teorinya, tapi benar-benar menurut saya itu harus dilatih, harus dilaksanakan, kemudian dilakukan lagi dengan langkah seperti itu akan kita menjadi lebih berpengalaman dalam melakukan teknik coaching ini kepada teman-teman kita tentunya. Baik, baik Pak Sahar. Jadi Pak Sahar tadi menyampaikan bahwa untuk target yang ingin dicapai berdasarkan range tadi ini, Pak Sahar menargetkannya cukup ada kenaikan apa namanya 2 atau 3 digit ya dari itu. Eh, apa kira-kira pertimbangan Pak Sahar tidak menargetkannya sampai pada nilai maksimalnya seperti itu? Bisa mungkin disampaikan. Iya Pak, karena menurut saya kemampuan coaching ini Pak tidak bisa kita lakukan secara instan, tapi kita butuhkan berlatih dan berlatih. Nah kalau kemudian hari ini saya misalnya baru melakukannya 1 kali, kemudian 2 kali, tentunya menurut saya itu belum saya bisa menjangkau ke maksimalnya, misalnya 9 atau 10. Tapi paling tidak ada kenaikan dari start awal saya di angka 5, kemudian ketika saya melakukan ini diobservasi oleh Bapak sebagai supervisor, ada kemampuan yang lebih yang saya peroleh, terutama di bagian kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot itu, Pak. Paling tidak naik 2 sampai 3. Saya inginnya sempurna, tapi saya tahu bahwa coaching ini tidak bisa terjadi secara instan seperti itu, Pak. Dia menurut saya itu harus kita banyak berlatih, berlatih, dan berlatih. Baru bisa kita memiliki kompetensi yang seharusnya. Seperti itu, Pak. Oke, luar biasa Pak Sahar ya. Ya, bahwa memang ini cukup berat ketika kita mau target langsung pada nilai tertinggi atau optimal karena ini kan juga baru latihan ya. Jadi secara Ya, proporsi dan secara target Pak Sahar ini artinya ini mungkin dianggap realistis ya untuk pelaksanaan coaching yang baru pertama ini dengan target kenaikan 2 3 digit. Tentu harapan kita bersama bahwa Pak Sahar dapat mencapai itu dengan proses coaching nantinya bersama dengan coach Pak Uma dan nantinya tentu sesuai dengan kesepakatan kita area pengembangan kompetensi yang ingin dikembangkan Pak Sahar, yakni pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, nanti saya sebagai supervisor akan fokus pada kompetensi tersebut dan nantinya setelah kegiatan coaching Pak Sahar dengan coach Pak Oma, ya kita akan melanjutkan kegiatan dengan percakapan pasca observasi untuk melihat dan mengamati data yang ada, apakah kompetensi itu betul-betul atau memang ada peningkatan sesuai dengan target yang pasar sudah tetapkan. Dan saya akan mencoba untuk mengamati itu, memantau itu, apakah betul-betul ada peningkatan dan tentu harapan kita ya
seperti itu Pak Sahar yang diharapkan. Saya juga mengharapkan ada peningkatan terhadap itu. Saya kira itu Bapak Sahar terkait dengan percakapan pra-observasi kita, dan untuk selanjutnya tentu Pak Sahar akan melakukan percakapan coaching bersama dengan Pak Oma, dan saya akan sebagai supervisor akan mengamati, akan mendengarkan dengan seksama, akan mengamati dan akan mencatat hal-hal penting apa yang terjadi, dan tentunya sebagai bahan bagi saya dan Pak Sahar nantinya dalam kegiatan percakapan pasca observasi. Saya kira terima kasih Pak Sahar atas waktu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih banyak Pak. Mohon bantuannya sebentar ketika saya melaksanakan praktik coaching kepada Pak Oma. Mudah-mudahan saya bisa meningkatkan kemampuan saya terkait dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Harapan saya seperti itu juga ya. Kita mulai Pak Oma, boleh ya? Iya, bisa Pak, silakan. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Oma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Saharudin. Apa kabar Pak? Ya, senang sekali rasanya lagi bisa jumpa dengan Pak Oma. Wah, luar biasa ya suasana kita siang hari ini meskipun pada gerah karena Alhamdulillah. kita semua mengalami musim kemarau yang panjang. Tapi semoga nanti ini tidak mengurangi makna dari pertemuan kita untuk siang hari ini. Begitu ya Pak Oma. Bagaimana Amin, kabarnya amin. Pak? Insyaallah Pak. Baik Pak, alhamdulillah baik. Saya rasa demikian adanya dengan Pak Saharudin dalam keadaan baik, dan saya memang sudah lama merancang rencana ini untuk bertemu dengan Bapak terkait dengan beberapa persoalan yang kami hadapi di satuan pendidikan kami, Pak. Iya Pak. Iya. Baik Pak Oma, Alhamdulillah ternyata kita punya pemikiran yang satu frekuensi ya. Kebetulan pertemuan kali ini kita memang ingin menghasilkan sesuatu dari kegiatan kita. Tapi sebelumnya barangkali Pak Oma ada sesuatu yang mungkin menjadi permasalahan atau apa ya yang dipikirkan Pak Oma sehingga bisa kita bahas sebentar nanti. Apa itu Pak Oma? Ya, ini ya terima kasih Pak Sahar. Seperti yang saya sampaikan tadi Pak, ini sebenarnya bukan persoalan, maksudnya lebih ke sebuah tantangan yang butuh jalan keluar yang lebih konkret, dan memang harus saya komunikasikan dan saya sampaikan ke Pak Sahar untuk bisa sedikit memberikan kejelasan seperti apa sih sebenarnya solusi yang lebih bagus untuk diterapkan di satuan pendidikan kami Pak. Ya, seperti yang Pak Sahar ketahui, ya, seperti posisi Pak Sahar sebagai seorang kepala sekolah kebetulan di sekolah kami itu Pak, sekolah Satap juga, sekolah menengah pertama, statusnya Satap. Dan tentu Pak Sahar juga ketahui bahwa ketika bicara soal satuan pendidikan yang berstatus Satap, tentu kita sudah punya bayangan yang jelas tentang kondisinya seperti apa. Beberapa hal yang kemudian menjadi tantangan terberat kita di sekolah Satap atau sekolah yang berada di daerah 3T itu adalah salah satunya adalah bagaimana meningkatkan kompetensi literasi digital para pendidik kita. Kenapa kemudian ini menjadi sangat urgen buat saya Pak Sahar? Karena saya berpikir bahwa kualitas pembelajaran dan pembelajaran yang lebih bermakna tentu akan bersumber dari guru atau pendidik yang berkualitas, yang punya kompetensi, karena pembelajaran tentu ya sumber belajarnya dulu yang kita pertanyakan, apakah kompetensi gurunya memang sudah memenuhi atau paling tidak sudah masuk dalam level mampu mengakomodir kebutuhan belajar siswa. Terkait dengan itu tentu saya melihat ini Pak, bahwa yang paling penting untuk saya lakukan di sekolah adalah peningkatan kompetensi dan kapasitas literasi digital guru-guru saya atau pendidik saya.
Seperti itu Pak untuk sementara. Oke, baik Pak Oma, yang sebenarnya permasalahan ini fokusnya adalah tantangan terkait dengan kompetensi digital yang ada di sekolahnya Bapak, apalagi ada di daerah 3T ya Pak, yang di daerah terpencil, terluar, dan tertinggal. Nah, ini menjadi tantangan luar biasa Pak Oma ya. Siap. Kemudian dari hasil percakapan kita ini, ada tujuan yang ingin dicapai oleh Pak Oma setelah kita bercakap-cakap beberapa waktu ke depan ini. Apa sih tujuan yang ingin Pak Oma dapatkan dari percakapan kita ini? Iya Pak, terima kasih Pak Sar. Jadi dari perbincangan dan percakapan ini saya berharap Pak, saya bisa diberikan pencerahan dan diberikan opsi-opsi lain yang lebih konkret dalam menjawab tantangan itu. Walaupun sebenarnya secara implementasinya saya sudah melakukan beberapa hal di satuan pendidikan kami Bapak. Cuman saya berpikir bahwa perlu ada komparasi, perlu ada masukan lain dan cara pandang baru untuk melihat bagaimana menjawab tantangan itu terkait dengan peningkatan kompetensi literasi digital pendidik kita, pendidik atau guru kami di sekolah ini Pak. Ya tujuannya itu Pak, tujuan utamanya adalah bagaimana meningkatkan kompetensi literasi digital para pendidik sehingga berdampak ke pembelajaran dan mampu memenuhi kebutuhan belajar murid di sekolah. Saya kira demikian Pak. Oke, baik Pak Oma, sudah kita mendapatkan tujuan dari percakapan kita. Nantinya kita memiliki opsi lain atau komparasi dari apa yang sudah dilakukan oleh Pak Oma, meskipun itu mungkin sudah ya beberapa sudah maksimal, tapi yang diinginkan ada opsi lain dari apa yang sudah dilakukan Pak Oma, gitu ya. Menurut Pak Oma, ketika teman-teman guru memiliki kompetensi digital yang kalau kita ukur misalnya dengan angka range-nya 0 sampai 10, saat ini teman-teman guru di sekolahnya Pak Oma itu sudah ada di range berapa? Iya. Kesulitan terbesar saya Pak ketika bicara soal range-nya berapa dari misalnya grade 1 sampai 10, saya tidak bisa memberikan generalisasi yang pas. Saya tidak bisa mengeneralisasi itu karena yang jadi persoalannya yang utama sebenarnya adalah Pak di mana tidak meratanya kompetensi itu. Jadi Ya. kalau dari 10 guru atau pendidik di sekolah kami, saya bisa berhitung dari jumlah mereka bahwa hanya ada 5, masih ada 5 dari 10 siswa, 10 pendidik yang sudah bolehlah dianggap bahwa mereka telah mampu menerapkannya dan mengintegrasikan itu kemampuan literasi digital walaupun dalam konteks yang dasar atau basic, tapi saya berpikir bahwa mereka sudah mampu mengintegrasikan itu dalam pembelajaran. 3 atau 5 orang sisanya ini yang masih menjadi pekerjaan berat buat saya untuk bagaimana kemudian meningkatkan kompetensi mereka untuk paling tidak sama atau mendekati kemampuan teman-temannya yang lain. Seperti itu mungkin Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Oma. Kalau saya ambil kesimpulan tadi, ada 10, sudah ada 3 sampai 5. Paling tidak sudah ada setengahnya lah yang sudah memiliki kompetensi terkait dengan literasi digital di teman-temannya Bapak ya, seperti itu. Pak. Kemudian apakah upaya yang sudah selama ini berjalan yang sudah Pak Oma lakukan di teman-teman Bapak di sekolah? Upaya-upaya apa yang sudah Pak Oma lakukan? Ya, makasih Pak Sahar. Di awal tadi saya sudah menyampaikan terkait beberapa hal konkret yang kami implementasikan di sekolah guna peningkatan kompetensi literasi digital pendidik kami. Salah satunya adalah ya tentu dengan memanfaatkan sumber daya yang kami punya Pak. Sumber daya atau potensi secara modalitas kami sudah punya di sekolah.
seperti misalnya bantuan Chromebook 15 unit itu dari pemerintah, rolling itu kami usahakan optimalisasi penggunaannya dengan merancang kegiatan dalam komunitas belajar sekolah yang kami agendakan itu secara terjadwal 2 minggu sekali, paling sedikit 2 minggu sekali itu melakukan kegiatan-kegiatan terkait dengan pengembangan dan peningkatan literasi digital. Konkretnya literasi digital yang dimaksud di sini adalah dengan penggunaan aplikasi-aplikasi dan fitur-fitur yang tidak terlalu rumit, tapi membantu guru-guru kita dalam menciptakan pembelajaran yang lebih kolaboratif dalam kelas, buat yang berdampak bagi murid. Seperti misalnya Pak, optimalisasi penggunaan Google Worksheet, Canva, dan beberapa fitur-fitur yang terkait teman guru mampu mengintegrasikan itu dalam pembelajaran. Dan memang sudah beberapa waktu lamanya ini kami bergerak di komunitas belajar sekolah ini, sudah terlihat tadi seperti yang saya sampaikan ke Pak Sar tadi, bahwa dari 3 atau 5 guru ini telah menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dibanding teman yang lain. Jadi tinggal persoalannya adalah bagaimana kemudian teman-teman yang tersisa ini bisa melakukan percepatan juga, melakukan pengembangan diri juga di dalam komunitas itu, Pak. Saya kira begitu, Pak Sar. Oke, baik Pak Oma. Tadi sudah melakukan upaya pemanfaatan Chromebook melalui komunitas belajar yang sudah terjadwal Pak ya di sekolahnya Bapak dalam hal aplikasi-aplikasi sederhana yang sudah dilakukan. Dan itu sudah memberikan hasil yang baik juga ya Pak Oma. Menurut Pak Oma, masih adakah opsi lain yang bisa Pak Oma lakukan selain dari pemanfaatan Chromebook? Misalnya yang mungkin yang lebih familiar lagi yang teman-temannya Bapak punyai, misalnya mungkin dari HP kan bisa kita memanfaatkan juga untuk meningkatkan literasi digital. Atau ada hal-hal lainnya mungkin yang selain penggunaan Chromebook yang terlintas saat ini di pikirannya Pak Oma? Ya, terima kasih Pak. Adapun opsi lain yang saya lakukan di luar tadi Pak, kegiatan yang terjadwal itu dalam upaya peningkatan literasi digital teman-teman, tentu saya dalam posisi sebagai seorang kepala sekolah di satuan pendidikan merujuk Pak kembali ke misalnya bagaimana kemudian teman-teman guru meningkatkan juga kemampuannya dalam memahami konsep literasi digital itu sebenarnya. Jadi misalnya dengan menyelesaikan atau menuntaskan PMM, platform Merdeka Belajar, menjadi satu keharusan kita, tentu dengan menggunakan akun belajar. Dan kenapa mesti menggunakan Chromebook? Karena saya berpikir bahwa memang sudah terintegrasi dengan baik dengan penggunaan akun dan beberapa aplikasi yang sudah tersedia dan platform yang tersedia dalam Chromebook ini yang lebih memudahkan teman-teman guru untuk mengakses. Cuman saya merasa bahwa belum dengan penguasaan di dalam ini yang ada dalam Chromebook itu sudah cukup memadai untuk bisa membantu teman-teman guru ini, pendidik, untuk mengintegrasikannya dalam pembelajaran dalam ruang-ruang kelas. Baik dari segi salah satu opsi yang saya lakukan Pak bukan dengan menggunakan hardware lain, tapi dengan menggunakan metode TIFEC itu tadi Pak. Ada namanya model PACK itu yang saya dapatkan juga. Saya adopsi dari PMM. Itu dikatakan di situ bahwa cukup dengan 5 aplikasi dan 5 langkah
aplikasi, penguasaan 5 aplikasi sederhana yang memang tepat dan sesuai dalam pembelajaran, itu bisa menciptakan integrasi digitalisasi dalam ruang-ruang kelas bisa dilaksanakan. Walaupun misalnya dengan HP seperti Bapak tadi katakan, bisa juga. Misalnya dengan mensinkronkan akun belajar di HP, itu juga bisa lebih mudah kan? Terutama bagi anak-anak didik kita misalnya yang tidak karena terbatasnya jumlah Chromebook yang 15 ini juga menjadi persoalan karena tidak semua bisa diakomodir dengan 15 Chromebook itu. Jadi kami antisipasi dengan memanfaatkan gadget atau HP anak didik kita yang kebetulan memiliki HP, tapi tentu dengan di proses pembelajaran. Di proses pembelajaran baru ada keleluasaan buat murid untuk menggunakan HP. Ya demikian. Baik Pak, saya sangat tertarik sekali dengan opsi tadi tetap menggunakan Chromebook, tapi bentuk kegiatannya yang lebih didorong misalnya di PMM ya, pemanfaatan bagaimana menyelesaikan PMM. Kemudian itu yang ada metode TIPEK itu ya Pak tadi. Ya. Nah, kalau menurut Bapak di antara dua ini, yang mana yang lebih efektif untuk dikembangkan diaplikasikan ke teman-teman guru? Kalau menurut Bapak yang mana yang akan berdampak lebih bagus? Kita mendorong menyelesaikan PMM-nya atau melalui aplikasi pendekatan metode TIPEK itu tadi, Pak? Benar sekali, Pak. Kalau pertanyaannya di mana yang lebih penting, kedua-duanya penting, Pak. Karena secara teknis, secara teoritis, prinsip mereka harus mengakses PMM untuk memahami itu. Tapi secara praktik mereka harus melakukan model TIPEK itu untuk mempraktikkan dalam sebuah aksi nyata dalam ruang-ruang kelas. Jadi keduanya penting untuk dilakukan. Tapi kalau pertanyaannya yang mana akan lebih berdampak, tentu akan lebih berdampak pada tataran praktiknya, Pak. Yang dengan mengaplikasikan langsung model TIPEK itu di ruang kelas. Karena langsung kita disajikan, dilakukan pembimbingan atau pendampingan di teman-teman bahwa ketika misalnya mencari sumber belajar menggunakan aplikasi ini, ketika mencari media pembelajaran gunakan ini, ketika ingin men-share ini gunakan satu aplikasi YouTube misalnya, ketika ingin dimudahkan dalam mengeksplorasi sebuah konsep bisa menggunakan EA dan sebagainya. Jadi cukup dengan satu-satu tiap langkah dari 5 langkah dalam model TIPEK itu bisa membantu pendidik kita untuk mengambil langkah konkret secara teknis untuk menerapkan literasi digital dalam pembelajaran. Karena TIPEK ini secara konsep mengajarkan teman-teman atau pendidik untuk bisa tidak hanya menguasai secara teoritis konsep literasi atau beberapa penguasaan fitur atau aplikasi, tapi mereka harus mempunyai kemampuan untuk mengintegrasikannya langsung dalam pembelajaran. Apapun materi pembelajarannya, misalnya matematika, IPA, tidak ada masalah. Yang jelas ketika ingin berorientasi pada pengembangan literasi digital, berarti mereka harus menggunakan langkah itu, langkah model TIPEK itu untuk lebih menyederhanakan. Saya kira demikian, Pak. Oke, berarti nanti dalam perencanaannya Bapak bisa mengkomparasikan dua model ini. Selain mendorong di PMM juga lebih ke aplikasinya itu, ke penerapannya itu melalui TIPEK. Bagaimana Bapak bisa melaksanakan itu? Mungkin dalam hal ini sepertinya ada dua kegiatan dilaksanakan sekaligus. Bagaimana Bapak bisa memanajemennya? Ya. Jadi ada hubungan kausalitas saya lihat, Pak. Jadi kenapa saya katakan keduanya penting? Karena dengan penguasaan TIPEK ini, penguasaan beberapa aplikasi itu cukup 5 aplikasi misalnya, ini sangat membantu mereka untuk menyelesaikan aksi nyata di PMM juga. Di sisi lain, mulainya dari PMM juga bisa membuat mereka memiliki kematangan dalam memahami
konsep, memahami materi secara teoritis, sebuah konsep. Jadi kedua-duanya penting. Cuman persoalannya Ya, mungkin pada bagaimana mengatur jadwalnya, ya, jadwal kegiatannya, mana kemudian tipek ini dilakukan dalam pembelajaran dan kapan waktunya untuk kemudian dijadwalkan untuk menyelesaikan PMM. Tapi kalau di PMM itu Pak, kami lebih juga menggunakan komunitas belajar untuk saling berkolaborasi di situ, saling berbagi praktik ya. di situ, supaya teman-teman jadi 1 minggu itu dalam satu topik itu minimal ya 1 atau 2 topik mereka harus sudah kerjakan dalam komunitas belajar, diaksi nyatakan. Dan memang ini juga selain dari pembelajaran tadi, penguasaan terhadap literasi digital ini, peningkatan kompetensi literasi digital ini sangat penting Pak, memang menurut saya Pak pribadi, karena bukan hanya dalam pembelajaran, tapi dalam hal pengembangan dirinya di PMM itu juga Ya. sangat diharuskan ya, begitu Pak. Oke, baik Pak Oma, yang bisa tangkap memang dua-duanya bisa kita komparasikan ya, sambil jalan PMM, kemudian tipeknya jalan, tipeknya ini dalam rangka pemenuhan aksi nyata dalam PMM. Luar biasa Pak Oma. Saya kira kita sudah menemukan opsi yang Bapak Oma inginkan. Kemudian kapan bisa Pak Oma realisasikan kegiatan ini? Bagaimana kemudian mengkomparasikan antara penyelesaian PMM, kemudian untuk menyelesaikan aksi nyatanya menggunakan misalnya tipek itu tadi. Kapan bisa direalisasikan itu, Pak? Ya, kalau implementasinya untuk tipek gitu Pak, memang sedang berjalan Pak. Sementara berjalan proses, kalau boleh dikatakan dalam bahasa proses pendampingan, karena saya Ya, sendiri turut ikut langsung memberikan berbagi dengan teman-teman pendidik, menginisiasi itu dan memberikan apa yang saya pahami terkait dengan model tipek itu dan juga PMM. Jadi kenapa kemudian kami menggunakan satu wadah itu supaya agar lebih efisien dan lebih efektif, sehingga tinggal diatur saja jadwalnya Pak, kapan ya, minggu ini kita fokus ke pengembangan pemahaman terkait tipek itu dengan 5 aplikasi ya. itu, ataukah minggu depan kita fokus ke PMM, penyelesaian topik-topik Ya. di PMM. Kira demikian Pak. Baik, luar biasa Pak Oma. Akhirnya kita sudah bisa menemukan solusi dari apa yang Pak Oma khawatirkan itu. Selanjutnya sebagai tanggung jawab Bapak dalam kegiatan ini, bentuknya seperti apa sehingga dikatakan itu berhasil dan bisa menjawab dari solusi dari permasalahan Bapak. Maksudnya saya kira-kira presentasi teman-teman dalam pemanfaatan PMM sama TIPEK ini sampai dikatakan itu sudah berhasil di sampai bagaimana gambarannya seperti itu. Ya. Baik Pak. Kalau mengenai target ya, lebih ke target Pak ya. Kalau saya target secara pribadi melihat ini Pak, saya akan menganggap ini, mengasumsikan ini berhasil ketika dia sudah sampai di misalnya antara rentang 1 sampai 10 ya, minimal sampai di 8 atau 9 Ya, itu sudah ya. sangat memadai kalau menurut saya Pak. Sehingga bisa dijadikan barometer bahwa kegiatan ini sudah berdampak lebih baik dan lebih positif bagi teman-teman. Sekira demikian Pak. Baik Pak Omar, saya kira sudah sampai di penghujung percakapan kita. Tadi kita sudah menentukan apa yang akan kita capai, kemudian Pak Omar sudah mengungkapkan apa masalahnya, kemudian Pak Omar sudah menemukan opsinya,
kemudian ada bentuk rencana tindakannya Pak Omar. Nah, kemudian setelah itu ada bentuk pertanggungjawab. Tentunya setelah ini Bapak Omar yang akan merasakan sendiri manfaat dari apa yang sudah dilakukan oleh Pak Omar dan teman-temannya. Barangkali itu yang bisa kita percakapkan untuk saat ini. Bagaimana perasaannya Pak Omar setelah kita bincang-bincang Ya, beberapa menit ini? ya, alhamdulillah Pak. Terasa sangat apa ya, membuka cara berpikir baru bagi saya karena dengan percakapan ini Ya. akhirnya eh, menghadirkan perspektif baru terhadap saya melihat apa yang telah saya lakukan, di bagian mana memang yang perlu saya intervensi lebih lagi, dan di bagian mana yang perlu perbaikan dan apa-apa saja yang opsi-opsi apa saja yang bisa mendukung ini yang bisa dilakukan lagi ke depan. Saya berterima kasih sekali Pak sudah dibantu untuk dalam percakapan ini. Terima kasih Pak Sahar. Oke, baik. Barangkali itu menjadi harapan saya. Semoga kita bisa menyelesaikan semuanya dengan berbuah manis ya Pak Omar. Dan Amin, amin, amin. demikian sudah akhir dari kegiatan kita. Semoga apa yang kita bahas nanti bisa menjadi terwujud dan itu bisa meningkatkan kompetensi digital untuk teman-teman Bapak di sekolah. Demikian saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saruni. Oke. Ah, luar biasa percakapan coaching Pak Sahar dengan Pak Umar. Baik Pak Sahar, kita lanjut kegiatan kita percakapan pasca observasi. Setelah Pak Sahar melakukan proses coaching, percakapan coaching bersama dengan coach yakni Pak Omar, cukup panjang lebar percakapan coach yang dilakukan. Nah, untuk kegiatan pasca observasi ini, tentu saya sebagai supervisor akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Sahar yang sudah membantu coach dalam menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Yang pertama, Pak Sahar, bagaimana Bapak menilai secara mandiri atau menilai sendiri terhadap performa atau kompetensi coaching yang Bapak sudah laksanakan tadi? Ya. Baik, baik Pak. Alhamdulillah. Kalau saya menilai kemampuan saya dari kompetensi yang ingin kita kembangkan tadi di mengajukan pertanyaan yang berbobot ya, alhamdulillah ada peningkatan Pak yang saya rasa dari yang sebelumnya. Mungkin karena ini sudah melalui beberapa kali latihan sehingga ada peningkatan mungkin yang sudah saya lakukan dan masih ada tentunya sisi-sisi yang saya masih lemah, terutama di bagian kadang-kadang saya masih mengulang kata kunci. Kadang-kadang saya masih mengulang kata kunci yang harus saya tanyakan kembali atau menjadikan pertanyaan kembali untuk coachingnya. Tapi pada umumnya saya merasa alhamdulillah ada peningkatan lah dari kegiatan yang barusan saya lakukan, Pak. Baik, Pak Sahar. Menurut Pak Sahar tadi bahwa berdasarkan penilaian sendiri, kompetensi Pak Sahar dalam hal mengajukan pertanyaan berbobot itu sudah ada peningkatan dari kemampuan Pak Sahar dalam kompetensi itu sebelumnya. Nah, pertanyaan berikutnya, kira-kira menurut Pak Sahar, apa yang mendasari sehingga Pak Sahar bisa mengatakan bahwa ada peningkatan
ada peningkatan dari kemampuan awal sebelum pelaksanaan ini. Baik Pak, tadi percakapannya enak antara saya dengan Pak Oma, kemudian beberapa bagian saya bisa membangun kesadaran dari Pak Oma tentang sebenarnya Pak Oma ini punya kemampuan untuk menggerakkan teman-temannya dalam hal pemanfaatan, dalam hal meningkatkan kompetensi digital yang dia inginkan. Ada percakapan yang mengalir lancar tadi, kemudian bisa mengungkapkan hal-hal yang mungkin Pak Oma belum bisa sadari dari potensi yang ada pada dirinya. Seperti itu, Pak. Baik, Pak Sahar. Selanjutnya, bolehkah saya sampaikan hasil penguatan saya pada sesi kali ini, Pak Sahar? Baik, Pak. Terima kasih banyak. Silakan, Pak. Baik. Oke, terima kasih Pak Sahar, bahwa fokus pengamatan saya seperti kita sepakati di awal di percakapan praobservasi, bahwa Pak Sahar ingin dikembangkan dalam kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Dan saya amati dari pertanyaan berbobot ini yang Pak Sahar lakukan sepanjang proses coaching tadi. Jadi pertanyaan berbobot ini tentu dia tidak terpisah dengan kompetensi lainnya, ya. Karena di kompetensi sebelumnya itu ada namanya kompetensi mendengarkan aktif. Ya, meskipun fokus pengembangan yang Pak Sahar ingin lakukan adalah pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, tapi tentu itu tidak terlepas dari kompetensi mendengarkan aktif. Karena kompetensi mendengarkan aktif inilah menjadi sangat strategis dalam membuat pertanyaan berbobot. Seperti Pak Sahar sudah lakukan tadi, bahwa Pak Sahar mampu menemukan kata-kata kunci dari jawaban atau penjelasan coach yang di Pak Uma. Dari kata-kata kunci ini kan diperoleh dari mendengarkan aktif tadi. Pak Sahar mampu menemukan dan menemukan kata-kata kunci tersebut. Kemudian berdasarkan kata-kata kunci tersebut, Pak Sahar membuat pertanyaan berbobot. Ya, di mana pertanyaan berbobot ini ya hanya itu cirinya kan dia harus bersifat terbuka dan eksploratif, ya, sehingga coach mampu terbuka pemikirannya, membuka pemikiran coach. Jadi itu yang saya bagian apa yang saya amati dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Saya melihat bahwa kata-kata kunci ini selalu menjadi fokus Pak Sahar dalam setiap penjelasan jawaban dari Pak Uma, sehingga pertanyaan yang muncul itu betul-betul dapat mengarahkan dan mendorong Pak Uma untuk bisa menemukan jawaban atas permasalahan yang dihadapi. Nah, berikutnya dari kegiatan coaching tadi, bagaimana Pak Sahar mampu untuk mengajak dengan memberikan pertanyaan berbobot. Pak Sahar mampu mengajak coach untuk memetakan kompetensi dengan menyampaikan pertanyaan terbuka, dan itu memberikan dorongan dan
dorongan bagi coach dalam menyampaikan atau menjawab pertanyaan tersebut. Berikutnya, Pak Sahar juga membuka opsi-opsi lain terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Pak Oma dengan mencoba mengajak Pak Oma mengeksplorasi kegiatan-kegiatan yang sudah pernah dilakukan terkait dengan pengembangan digital guru di sekolahnya, digital sekolah. Dan itu mengarahkan Pak Oma untuk menjawab pertanyaan itu dengan cukup bagus. Kemudian pertanyaan berbobot berikutnya, Pak Sahar mampu untuk mengajak CGP dalam mencoba mengkomparasi opsi-opsi yang ditemukan tadi. Jadi opsi ini bisa ditemukan dengan baik oleh Pak Oma atau coach ini dan bisa mengkomparasi dari kedua. Akhirnya diri mungkin untuk diterapkan dengan menentukan waktu target ke depannya. Saya kira itu sudah sangat luar biasa apa yang sudah dilakukan Pak Sahar, dan tentu berdasarkan penilaian saya tidak jauh berbeda dengan penilaian Pak Sahar tadi di awal, bahwa merasa ada peningkatan dari kompetensi coaching yang ingin diimasi tadi, yang di pertanyaan berbobot. Saya juga demikian. Pak Sahar mengatakan bahwa berada pada posisi 5, targetnya 7 dan 8. Saya saya yakin Pak Sahar memang sudah pada posisi itu, bahkan mungkin sudah ada di atasnya sedikit. Jadi luar biasa apa yang Pak Sahar targetkan pada percakapan observasi mampu untuk diwujudkan pada satu observasi, sehingga pada pasca observasi ini saya melihat berdasarkan penilaian Pak Sahar sendiri itu sudah terpenuhi. Nah, kira-kira untuk yang terakhir Pak Sahar ini, pertanyaan berikutnya, apa rencana tindak lanjut Pak Sahar setelah mengetahui bahwa target awal ini sudah terpenuhi? Kira-kira apakah Pak Sahar ini sudah merasa puas, kemudian atau ada rencana tindak lanjut lainnya yang ingin dilakukan? Silakan Pak. Baik Pak, terima kasih banyak penguatannya. Yang sudah terbayang di pikiran saya saat ini, rencana tindak lanjut yang saya akan lakukan tentunya untuk memiliki kemampuan mengajukan pertanyaan berbobot. Sekali lagi saya bilang, banyak berlatih. Nah, yang terbayang di pikiran saya saat ini akan melakukan coaching kepada teman-teman guru di sekolah, selain sebagai untuk melatih kemampuan coaching saya, juga melaksanakan tentunya kewajiban saya sebagai kepala sekolah terkait supervisi akademik kepada guru-guru saya. Jadi ada 2 poin yang saya dapat di sana. Pertama, saya bisa melatih kemampuan coaching saya. Kemudian yang kedua, saya juga bisa melaksanakan tugas saya sebagai kepala sekolah dalam hal melaksanakan supervisi akademik. Seperti itu, Pak. Baik, luar biasa Pak Sahar ini ya. Tidak merasa kepuasan ini justru membuatnya terlena, tapi sudah mempersiapkan tindak lanjut dari kegiatan ini supaya bisa lebih meningkat kompetensi coaching yang dimiliki, dan sudah berencana untuk melakukan tindak lanjut kegiatan dalam penerapan supervisi berbasis coaching kepada guru-guru di sekolah. Ya. Baik, Pak Sahar, terakhir Pak yang ingin saya tanyakan, menurut Pak Sahar, apa Pak Sahar bisa dapatkan dari proses coaching yang kita lakukan pada siang hari ini, Pak? Silakan. Alhamdulillah Pak, banyak sekali yang bisa saya dapatkan
Yang pertama tentunya memberikan saya pengalaman baik, memberikan saya kesempatan untuk berpraktik melaksanakan coaching terkait sesama teman CGP. Dalam hal ini kita sama-sama sebagai CGP rekognisi, tentunya ini menjadi hal yang baik buat kita dalam melatih diri kita, kemudian kita akan mengimbaskan kepada teman-teman CGP yang menjadi tugas atau tanggung jawab kita dalam CGP, dalam program reguler. Tentunya kita memiliki kelas masing-masing yang saya rasa ini menjadi modal untuk kita melaksanakan ini, sehingga akan menambah pemahaman kita ketika kita berbagi di kelas kita masing-masing. Terus yang kedua, hal ini juga menguatkan saya untuk bisa mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Karena terus terang kemampuan ini memerlukan berlatih dan berlatih lagi untuk bisa meramu sebuah pertanyaan yang benar-benar bisa menggali potensi dari coaching. Kemudian yang ketiga Pak, yang membahagiakan bagi saya bisa bersama Bapak Rustam, kemudian bisa bersama Bapak Oma dalam menyelesaikan sesi tugas kita ini menjadi pembelajaran dan pengalaman berharga bagi saya. Itu menjadi luar biasa dan saya banyak belajar dari Bapak Rustam, kemudian dari Pak Oma, itu menguatkan saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik, terutama dalam melaksanakan tugas kita sebagai fasilitator. Terima kasih, Pak. Baik, luar biasa Pak Sahar. Saya juga berterima kasih. Saya juga banyak belajar dari kita semua di sini. Tentu kita belajar untuk itu, dan alhamdulillah untuk kegiatan sesi 1 pada praktik coaching ini sebagai supervisor, saya menemukan banyak pengalaman-pengalaman baru, baik dari coach maupun coachee yang sudah dipraktikkan tadi persiapan coachingnya. Mudah-mudahan ini menambah pemahaman kita bersama tentang praktik ini. Terima kasih sekali lagi Pak Sahar atas kerjasamanya dalam kegiatan siklus 1 ini, dan saya mengucapkan terima kasih kepada coachee Pak Oma, luar biasa sudah mempraktikkan percakapan coaching dengan coach. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak Ibu, sebelum lanjut barangkali kita break untuk sholat asar, karena di sini di tempat saya sudah waktunya. Betul. Di Baru tempat juga Bapak Ibu bagaimana? Pak Sar, kita istirahat sholat dulu, baru kita lanjut untuk siklus kedua. Oke, siap. Dengan link berbeda ya Pak? Dengan link berbeda. Jadi siapa yang jadi supervisor bikin link begitu Pak? Bisa juga mungkin supaya tidak dipotong-potong gitu. Jadi iya. Kita bagi peran saja untuk sesi 2, berarti supervisornya biar Pak Sarudin dulu. Begitu Pak ya? Iya, siap. Pak Sarudin,